Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfaikah Dayana, stambuk A241-20024. Saya salah satu mahasiswi Universitas Tadulako, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Fisika. Di sini saya akan membahas mengenai perkembangan peserta didik. Yuk disimak. Yang pertama ada hakikat pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat pada waktu yang normal. Pertumbuhan dapat juga diartikan sebagai proses transmisi dari konstitusi fisik atau keadaan tubuh atau keadaan jasmania yang herediter dalam bentuk proses aktif secara berkesinambungan. Jadi, pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kuantitatif yang menyangkut peningkatan ukuran dan struktur biologis. Hasil pertumbuhan antara lain bertambahnya ukuran kuantitatif badan anak seperti berat, panjang, dan kekuatannya. Begitu pula pertumbuhan akan mencakup perubahan yang semakin sempurna pada sistem jaringan saraf dan perubahan-perubahan struktur jasmani lainnya. Dengan demikian, pertumbuhan dapat diartikan sebagai proses perubahan dan pematangan fisik. Sedangkan perkembangan yaitu secara umum konsep perkembangan dikemukakan oleh Werner bahwa perkembangan berjalan dengan prinsip orthogenesis. Perkembangan berlangsung dari keadaan global dan kurang berdiferensiasi sampai keadaan di mana diferensiasi, artikulasi, dan integrasi meningkat secara bertahap. Proses diferensiasi diartikan sebagai prinsip totalitas pada diri anak. Dari penghayatan totalitas itu, lambat laun bagian-bagiannya akan menjadi semakin nyata dan bertambah jelas dalam kerangka keseluruhan. Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian perkembangan yaitu merupakan perubahan individu ke arah yang lebih sempurna yang terjadi dari proses terbentuknya individu sampai akhir hayat dan berlangsung secara terus-menerus. Sebagai contoh, anak yang baru berusia 5 bulan hanya dapat tengkurap, kemudian setelah kira-kira 7 bulan sudah bisa berdiri tapi dengan bantuan orang lain. Kemudian pada umur 9 bulan baru dapat berdiri sendiri dan mulai berjalan sedikit demi sedikit. Setelah berumur 10 bulan baru dapat berjalan dengan lancar. Setelah itu dia dapat berlari-lari. Maka proses perubahan tersebut dinamakan dengan perkembangan. Yang kedua yaitu lifespan dan isu-isu perkembangan. Nah, rentan kehidupan manusia atau lifespan development. Rentan kehidupan manusia atau lifespan development mulai dari usia kandungan, infansi, bayi, remaja, dewasa, dan lansia sampai alam barzah, yakni meninggal. Dalam setiap rentan kehidupan manusia ada tugas perkembangan masing-masing yang harus dilalui oleh setiap manusia yang lahir ke dunia. Dalam setiap tugas, perkembangan atau text development harus berkembang sesuai dengan masa dan usianya tidak boleh terlewati. Kalau terlewati, akan terjadi misdevelopment yang sulit untuk dirubah dan dididik kembali. Kemudian yaitu isu-isu perkembangan. Dalam perkembangan isu merupakan permasalahan penting yang kedepankan dalam pembahasan perkembangan individu. Dalam perkembangan terdapat 3 isu, yaitu yang pertama ada isu nature dan nurture. Nature atau alam sifat dasar dapat diartikan sebagai sifat khas seseorang yang dibawa sejak kecil atau yang diwarisi sebagai sifat pembawaan. Sedangkan nurture atau pemeliharaan atau pengasuhan yaitu faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi individu sejak masa pembuahan sampai selanjutnya. Yang kedua yaitu ada isu kualitatif atau kuantitatif. Perubahan kualitatif dapat diartikan sebagai perubahan dalam jenis
atau tipe, misalnya perubahan telur menjadi ulat, lalu kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu. Sementara itu perubahan kuantitatif adalah perubahan yang menyangkut jumlah, frekuensi, atau derajat, antara lain menyangkut peningkatan efisiensi dan konsistensi. Nah, kemudian yaitu ada isu continue atau discontinue. Perkembangan secara kontinuitas bisa dilihat pada seorang anak ketika ia berhasil berjalan untuk pertama kali. Meskipun terlihat seperti satu peristiwa yang tiba-tiba dan tidak berkelanjutan, sebenarnya merupakan hasil dari pertumbuhan dan latihan selama berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Dari segi diskontinuitas, contohnya ketika seorang anak beralih dari tidak bisa berpikir secara abstrak tentang dunia menjadi mampu berpikir secara abstrak. Ini adalah perubahan yang bersifat kualitatif dan berhenti dalam perkembangan, bukan perubahan yang kuantitatif dan berkelanjutan. Yang ketiga yaitu teori-teori perkembangan. Teori perkembangan ada 5. Yang pertama, teori perkembangan kognitif Piaget. Yang kedua yaitu teori psikoanalitik Freud. Yang ketiga yaitu teori psikoanalitik Erikson. Yang keempat, teori perkembangan belajar sosial. Yang kelima yaitu teori perkembangan perseptual Vygotsky. Yang keempat yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Faktor-faktor ini terbagi menjadi 3 faktor. Yang pertama, ada faktor yang berasal dari dalam diri individu. Semenjak dari dalam kandungan atau janin tumbuh menjadi besar dengan sendirinya dengan kodrat-kodrat yang dikandungnya sendiri. Di antara faktor-faktor di dalam diri yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan individu adalah yang pertama, bakat atau pembawaan. Yang kedua, sifat-sifat keturunan, dan yang ketiga yaitu dorongan dan insting. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar diri individu. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa perkembangan diri didorong dari dalam, dan dorongan itu dapat melaju atau terhambat oleh faktor-faktor berada di luar dirinya. Di antara faktor-faktor luar yang mempengaruhi pembangunan individu adalah yang pertama makanan, kedua kebudayaan, yang ketiga ekonomi, yang keempat iklim, dan yang kelima kedudukan anak dalam lingkungan keluarga. Nah, faktor selanjutnya yaitu faktor umum. Faktor-faktor umum maksudnya unsur-unsur yang dapat digolongkan ke dalam kedua penggolongan tersebut di atas, yaitu faktor dari dalam dan dari luar diri individu. Dengan kata lain, jika faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan itu merupakan campuran dari kedua unsur tersebut, maka dikatakan sebagai faktor umum. Di antara faktor-faktor umum yang mempengaruhi perkembangan individu adalah yang pertama inteligensi, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga kelenjar gondok, yang keempat kesehatan, dan yang terakhir ras. Yang kelima yaitu prinsip-prinsip perkembangan. Yang pertama, perkembangan melibatkan perubahan. Yang kedua, perkembangan awal lebih kritis daripada perkembangan selanjutnya. Yang ketiga, perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar. Yang keempat, pola perkembangan dapat diramalkan. Yang kelima, pola perkembangan mempunyai karakteristik yang dapat diramalkan. Yang keenam, terdapat perbedaan individu dalam perkembangan. Yang ketujuh, periode pola perkembangan. Kedelapan, pada setiap periode perkembangan terdapat harapan sosial. Yang kesembilan, setiap bidang perkembangan mengandung bahaya potensial. Yang kesepuluh, kebahagiaan bervariasi pada berbagai periode perkembangan. Nah, yang terakhir yaitu aspek perkembangan peserta didik ada 7. Yang pertama, aspek perkembangan kognitif. Yang kedua, aspek perkembangan
ketiga, aspek perkembangan psikomotorik. Yang keempat, aspek perkembangan moral. Yang kelima, aspek perkembangan emosional. Yang keenam, aspek perkembangan sosial. Dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu aspek perkembangan bahasa. Itulah pembahasan singkat saya mengenai perkembangan peserta didik. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.